Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Budia. Oke, hari ini alhamdulillah kita sudah masuk tema 3, yaitu judulnya adalah benda di sekitarku. Kita masuk hari ini subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Seperti biasa, silakan kalian siapkan bukunya. Ingat, kita sudah masuk tema 3. Berarti buku paketnya yang disiapkan adalah buku paket tema 3. Siapkan buku paketnya, siapkan alat tulisnya, siapkan buku tulisnya. Kita mulai belajar hari ini. Seperti biasa, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Agar apa? Agar ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat dan barokah untuk depannya. Oke? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, intermezzo sedikit dulu. Kemarin kan sudah mengerjakan PTS ya. Bagaimana hasilnya? Apakah kalian puas dengan hasilnya? Ataukah oke deh, aku udah cukup deh kayaknya nilai segini. Aku kayaknya nilai segini harus masih belajar lagi deh biar nilainya lebih bagus. Oke, buat yang sudah mencapai KKM alhamdulillah, untuk yang belum belajar lebih giat lagi agar ujian kedepannya nanti bisa KKM ya. Oke, dan kita juga sudah ulangan ya. Oke, next. Hari ini kita akan belajar apa saja ya di tema 3 kali ini di pembelajaran 1 dan 2. 2 kita akan belajar mengetahui definisi benda beserta cirinya. Definisi itu maksudnya gini, apa itu benda? Kalian tuh bisa menjelaskan benda adalah apa. Nanti kita akan belajar itu. Definisi itu bahasa lainnya adalah pengertian. Yang kedua, benda berdasarkan jenisnya. Nah, setelah kalian tahu definisi benda, kalian akan tahu jenis-jenis benda itu ada apa saja. Benda berdasarkan jenisnya, macam benda berdasarkan jenisnya. Selanjutnya adalah macam benda berdasarkan sifatnya. Selanjutnya adalah mampu membedakan benda dan yang bukan benda. Yang selanjutnya ini kurang urut. Yang selanjutnya adalah mengetahui macam alat musik, mengetahui macam benda yang terbuat dari kayu, dan macam-macam alat pengukur. Silakan kalian buka bukunya halaman 2. Oke, benda. Apa itu benda? Benda. Apa itu benda? Benda adalah ini ada cirinya ya. Oke, Budia terus dulu di sini. Pakai warna biru saja. Oke. Benda adalah sesuatu yang memiliki massa. Ingat, sesuatu yang memiliki massa. Apa itu massa? Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri benda. Nah, ciri-ciri benda yang disebut dengan benda, yang bisa disebut dengan benda itu minimal memiliki ciri berikut. Nah, memiliki massa dan dapat menempati ruang. Oke. Tadi kita sudah tahu ya, definisi benda adalah sesuatu yang memiliki massa. Nah, di sini masuk ke ciri juga. Ciri benda adalah harus memiliki massa dan menempati ruang. Jadi ada 2 ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Apa itu massa? Massa itu adalah berat. Jadi kalau massa adalah berat, ciri sesuatu yang memiliki berat adalah berarti apa? Bisa diukur. Nah, nih, jadi sesuatu bisa disebut benda itu ketika memiliki salah 2 ciri berikut. Ketika dia memiliki massa dan dapat menempati ruang, berarti itu adalah benda. Oke? Ingat, setiap benda harus memiliki yang namanya massa atau berat. Biasanya yang paling, nah ini, benda, sesuatu yang memiliki massa, jadi harus memiliki massa. Tambahan lainnya adalah menempati ruang. Menempati ruang itu maksudnya apa? Misalnya kita tempatkan dia itu punya volume. Jadi kalau dipegang tuh mantap. Ada apa namanya? Ada pegangannya. Next. Sekarang kita akan lanjut ke membahas tentang benda berdasarkan jenisnya. Jadi ada 2. Nih, yang pertama itu namanya atau penjelasannya atau jenisnya adalah benda hidup. Sedangkan yang kedua, ini yang pertama ya. Yang kedua adalah benda tidak hidup. Ketika Budia minta sebutkan benda-benda yang hidup, kalian nyebutnya apa? Ada tanaman dan juga ada hewan.
Oke. Kalau yang benda tak hidup ada apa aja, Budia? Ada batu, ada kayu. Ingat ya, kayu bukan pohon. Kalau pohon berarti masuknya benda hidup. Tapi kalau sudah disebut kayu, berarti itu termasuk benda mati atau benda tidak hidup. Kemudian ada apa lagi? Ada kursi, ada meja, ada banyak. Kalau disuruh menyebutkan benda yang tidak hidup, insya Allah semuanya bisa. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kita masuk ke penjelasan tentang benda berdasarkan sifatnya. Jadi benda berdasarkan sifatnya itu ada 3. Yang pertama ada berdasarkan ukuran, bentuk, dan warna. Oke, dari ukuran itu ada ini ada besar. Yang pertama ya ini maksudnya ada besar, kecil. Yang kedua ada panjang, ada pendek. Oke. Kemudian kalau dari bentuk, ini yang pertama ada beraturan. Beraturan itu nanti ada ininya. Yang kedua ada yang tidak beraturan. Kemudian dari warna, bisa warna gelap atau warna terang atau warna pelangi. Ini kalau warna sih sebenarnya bisa didefinisikan atau bisa disebutkan berdasarkan misalnya ada benda berwarna coklat, ada benda berwarna merah, ada benda berwarna kuning maksudnya, atau benda yang menerawang, atau benda yang berkilau, benda yang bercahaya. Itu nanti kalau untuk warna bisa macam-macam lagi. Oke, nanti bisa didefinisikan lagi. Tapi yang jelas kalian tahu kalau yang namanya benda berdasarkan sifatnya itu ada ukuran, ada bentuk, dan juga ada warna. Oke, sekarang kita mulai membahas yang bentuk tadi. Yang namanya beraturan, ini beraturan ya, beraturan. Itu contohnya misalnya kalau bentuknya itu kotak presisi. Contohnya ada papan tulis, ada meja, ada kursi. Nah, seperti ini. Kalau yang tidak beraturan, itu contohnya apa? Contohnya adalah kresek. Kresek yang diuel-uel. Itu juga masih termasuk benda ya. Kemudian ada apa lagi? Tanah liat. Yang untuk bahan pembuatan batu bata. Semen, aduan semen itu kan juga benda. Ya. Jadi yang tidak beraturan itu yang bentuknya tidak lurus sempurna. Bu, misalnya kalau ada cetakan tumpeng itu termasuk apa? Itu termasuk beraturan. Karena apa? Ada garis lurusnya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Oke, sekarang kita buka halaman 2 ya ini. Halaman 2. Di sini kalian diminta untuk dilingkari boleh, diberi centang boleh. Di sini Budi akan beri centang saja biar lebih mudah. Silakan beri centang manakah benda-benda yang ada di depan sini, yang ada di halaman 2 itu yang termasuk benda. Ini yang Budia centang ya. Oke, kita mulai dari kelinci dulu. Kelinci apakah benda? Ya, dia benda. Kemudian kita masuk ke ember. Apakah ember itu adalah benda? Ya, dia benda. Selanjutnya, radio. Apakah radio termasuk benda? Ya, dia benda. Kemudian es batu, apakah es batu termasuk benda? Ya, dia benda. Kemudian balon apakah termasuk benda? Ya, dia benda. Kemudian ini ada minyak goreng. Kita fokus ke minyak gorengnya ya. Apakah minyak goreng termasuk benda? Ya, dia benda. Oke, sekarang kita masuk ke 2 benda ini yang belum Budiah beri centang ataupun tanda silang. Apakah api, apakah nada termasuk benda? Jawabannya tidak. Budiah di belakangnya ada ini kosong nggak ya, sebentar. Nah, api dan nada bukan termasuk benda. Karena apa? Api dan nada tidak bisa ditimbang. Dia tidak memiliki massa. Bu, tapi kan api ini tadi menyisakan abu. Loh, tapi kan sudah tidak berbentuk api. Apinya sudah hilang kalau sudah menjadi abu.
Yang ditanyakan ke apinya, bukan kayunya. Kalau kayunya termasuk benda, tapi kalau apinya ini bukan benda. Oke. Pertama, tidak memiliki massa. Kemudian yang selanjutnya adalah nada juga tidak bisa ditimbang atau tidak punya massa. Tidak punya massa atau berat. Jadi tidak memiliki massa berarti apa? Dia tidak bisa ditimbang. Pernahkah kalian bisa melihat atau pernah melihat kenyataan, oh, nada do re mi fa sol la si do itu bisa ditimbang. Timbangannya, timbang apa? Beratnya itu ternyata 10 gram, 10 kilo, 100 kilo, 100 kintal. Kan tidak. Tidak ada yang namanya nada itu bisa ditimbang atau memiliki massa. Begitupun dengan api. Makanya api dan nada itu bukan benda. Oke, lanjut. Silakan buka halaman 6. Di sini ada benda yang pertama, benda kedua, benda ketiga, benda keempat, benda kelima. Oke, semua ini adalah disebut dengan alat ukur. Tapi berbeda penggunaannya. Yang pertama, ini untuk kertas. Biasa kita sebut dengan penggaris. Kemudian yang kedua, ini biasanya untuk mengukur badan. Biasanya kita bisa temui ini di tempat penjahit. Berarti ini adalah mistar atau penggaris, atau biasa umumnya disebut dengan meteran badan. Oke, yang ketiga ini biasanya untuk mengukur tanah. Maksudnya mengukur tanah itu mengukur lebar tanah, panjang tanahnya berapa, bukan mengukur kedalaman ya. Tapi misalnya, Ibu dia mau menjual tanah, tanahnya luasnya tuh mau diukurnya menggunakan apa? Menggunakan alat ini. Ini berarti mistar atau penggaris tanah atau meteran tanah. Oke, selanjutnya ini adalah nomor 4. Ini biasanya digunakan untuk bangunan atau kayu juga bisa. Berarti ini namanya adalah mistar penggaris, mistar bangunan. Kemudian yang selanjutnya nomor 5, ini biasanya digunakan untuk mengukur jalan, panjang jalan. Misalnya jalan dari Kenteng ke Cangan itu mau diaspal. Nah, sebelum diaspal kan kita harus tahu dulu panjang jalannya. Oke, Budia jelaskan dulu. Dari kelima alat ukur ini, alat ukur panjang ini, yang paling panjang itu yang 35 itu panjang. Sekarang kalau kalian mengukur jalan dari Kenteng sampai Cangaan, apakah mungkin menggunakan penggaris kertas? Kan tidak. Apakah mungkin menggunakan penggaris badan? Kan juga tidak. Apakah mungkin menggunakan penggaris tanah? Bisa, tapi ini ada batasannya, hanya sampai 50 meter. Apakah bisa menggunakan penggaris bangunan? Bisa, tapi ini juga ada panjang maksimalnya. Maka dari itu kita menggunakan penggaris jalan atau mistar jalan. Mistar jalan. Oke, jadi setiap gambar di sini, gambar alat ukur panjang ini memiliki fungsinya masing-masing. Oke, ingat, ini penggaris kertas, ini alat ukur badan, meteran badan, ini penggaris untuk mistar tanah, ini alat ukur bangunan, ini penggaris jalan atau mistar jalan. Jadi bentuknya roda. Nanti di sini sudah ada display panjangnya, kalian tadi sudah sampai berapa meter. Itu biasanya orang-orang yang menggunakan ini bisa sambil jalan atau sambil naik motor. Jadi ini alatnya didorong. Nanti sudah ada keterangan di sini panjangnya berapa. Seperti itu ya. Oke, next. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, silakan kalian buka halaman 7. Kita akan mencoba mengukur benda-benda yang ada di sekitar. Benda pertama yang akan kita ukur atau kita coba ukur seperti yang ada di halaman 7 adalah, nah, bendanya ternyata adalah penghapus.
Oke, aturan ketika mengukur. Pastikan kalian harus ada angka nolnya ya. Ini ada angka nolnya ya. Angka 0 sampai 15. Kemudian pastikan ujung bendanya, kalau angka nolnya di kiri, berarti ujung bendanya ini harus sejajar dengan angka 0. Nah, seperti ini. Baru kita bisa menggunakan untuk menggaris atau mengukur. Setelah itu kita hitung dari 0 ini sampai di ujung habisnya benda ini sampai di garis angka berapa? Ternyata di garis angka 3. Berarti penghapus ini panjangnya 3. Oke. Budia, misalkan Budia kenapa ngukur selotipnya enggak? Selotip lagi. Ngukur penghapusnya enggak dari 1. Oke, misalnya kita Budia ngambil sini ya. Misalnya di sini. Nah, ini misalnya penghapusnya. Ini Budia beri warna biar sama. Nah, ini kita mulai dari angka 1. Ini sampai sini deh biar kelihatan. Nah, sampai sini. Kita mulai dari angka 1, ternyata ini sampai angka 5. Apakah ini bisa digunakan? Bisa, tapi kalian malah ribet karena harus mengurangi dengan angka 1. Yang namanya pengukuran itu ukuran dimulai dari 0 sampai sekian. Sampai panjangnya berapa? Tidak dimulai dari 1. Tidak. Oke? Kita lanjut ke benda berikutnya. Benda berikutnya adalah mana ini? Benda berikutnya adalah krayon. Oke, krayon ini dimulai dari angka 0 ya. Ingat, setiap pengukuran dimulai dari angka 0 dan berakhir di angka oh, ternyata di angka 7. Berarti krayon panjangnya sama dengan 7. Oke? Sampai sini jelas ya cara menggunakan penggaris. Dimulai pastikan disejajarkan dengan angka 0, benda apapun itu. Lanjut. Tapi Budia, kan benda yang tak ukur bentuknya tidak beraturan. Nah, sebentar, Budia balik dulu sini. Probius. Oke. Kalau bendanya tidak beraturan, silakan kalian gunakan benda ini. Benda yang penggarisnya itu lentur. Ini kan lentur. Tapi Budia sarankan ini saja ya. Yang meteran badan, jangan yang meteran tanah, terlalu panjang. Jadi kita menggunakan meteran badan ketika bendanya tidak beraturan atau meliuk-liuk. Itu kita menggunakan penggaris yang lentur. Oke, next. Silakan kan buka halaman 2. Oke. Alat musik itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, ini Budia sebutkan bendanya dulu ya. Nah, ada benda ini, ada benda ini, ada marakas, ada drum, ada simbal. Kemudian yang sebelah kanan ini ada gitar, ada recorder, ada harpa, ada piano, dan ada pianika. Apa perbedaan kedua musik ini? Semuanya sama-sama musik, baik yang gambar sebelah kanan ataupun kiri, ini sama-sama musik. Alat musik maksudnya. Ini kanan, ini kiri. Ini semuanya alat-alat musik, tapi dibedakan, ada kubu kanan dan ada kubu kiri. Nah, Budia bedakan itu berdasarkan apa kira-kira? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Jawabannya di slide berikutnya. Oke. Jadi, gambar di sebelah kiri tadi itu adalah termasuk alat musik ritmik. Sedangkan yang kanan alat musik melodi. Oke, bedanya apa? Alat musik ritmik ini cirinya dia tidak bernada, tidak memiliki nada. Sedangkan alat musik melodi memiliki nada. Nada itu yang mana tuh Budia? Nada itu yang do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, ini yang namanya nada. Tadi kan benda-benda yang disebutkan, yang di sebelah kiri ada apa? Ada drum, ada simbal, ada marakas. Nah,
Alat-alat musik ini adalah tidak memiliki nada, makanya disebut dengan alat musik ritmik. Alat musik ritmik ini biasanya sesuai tempo atau kecepatannya. Sedangkan ini tidak sesuai tempo, maksudnya tidak berpatokan dengan tempo. Yang berpatokan dengan tempo adalah alat musik ritmik. Oke, ingat bedanya alat musik ritmik dan alat musik melodi. Alat musik ritmik memiliki nada, sedangkan yang melodi tidak memiliki nada. Lanjut. Silakan kalian buka buku halaman 12. Di situ ada teks. Teksnya adalah penjelasan tentang benda-benda yang terbuat dari kayu. Di situ ada ini. Sudah dibaca ya harusnya. Harusnya dibaca, silakan dibaca dulu dan ringkasannya ini. Jadi, kayu itu bisa membuat benda apa saja. Ternyata ada benda meja, kursi, pulpen, lemari, meja, kursi lagi, dan juga ada rak. Oke, bagaimana proses pembuatan alat-alat atau benda-benda tersebut? Prosesnya adalah seperti ini. Oke, kayu yang di hutan ini ditebang, tapi biasanya menggunakan sistem tebang pilih. Jadi jangan menebang pohon yang masih muda. Kemudian setelah ditebang itu dijadikan kayu gelondongan. Jadi pastikan daun-daunnya ini sudah tidak ada. Kemudian dijemur, kalau berdasarkan teks halaman 12, 2-4 minggu. Agar apa? Itu lebih awet. Nah, kemudian dikirimkan ke pengrajin kayu, kemudian bisa diolah apapun setelah itu. Bisa kursi, meja, pensil, ataupun rak. Kelebihan kayu, plus dari kayu, mudah dibentuk. Pernah kan melihat kayu yang diukir? Itu adalah alasan kenapa kayu menjadi media ukiran, karena dia itu mudah dibentuk. Kemudian yang kedua adalah tahan lama. Oke, tapi minusnya adalah kayu itu mudah terbakar dan mudah rayapan. Oke, makanya setiap bahan bangunan itu memiliki plus minusnya masing-masing. Kalau kayu itu biasanya, apalagi kalau kayu full itu ketika terjadi kebakaran, otomatis rumahnya pun akan hilang 100% atau musnah semuanya, karena kayu itu lebih mudah terbakar. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, ada tugas dari Budia. Tugas pertama adalah membaca teks halaman 16. Tidak usah dikirim voice note. Kemudian dilanjutkan menjawab soal halaman 17 nomor 1 sampai dengan 3. Yang kedua, ada pertanyaan dari Budia. Apakah air merupakan benda? Jika ya, apa alasannya? Jika tidak, apa alasannya? Nanti jawabnya gini. 2 ya, 2 jawab. Pertanyaan dulu ya, jangan lupa. 2 jawabannya apa? Alasan titik 2 jawaban. Seperti itu ya. Selanjutnya tugas ketiga, melengkapi bagan di halaman 5. Oke, tadi kita sudah belajar ciri-ciri bendanya. Ingat ada 2, ini sudah diisi 1. Kalian melengkapi. Yang kedua ini apa kira-kira? Ini diisi. Kemudian sifat atau sifat macam benda berdasarkan fisiknya. Ini ada 3, ada ukuran, berarti yang kedua apa, yang ketiga apa. Kemudian jenis benda, tadi ada benda hidup dan yang kedua benda apa. Ini digambar ya nanti. Tugas yang ketiga itu, yang keempat adalah tugasnya, tugas terakhir. Melanjutkan mengerjakan soal di halaman 7 yang sudah Budia jadikan contoh. Jadi kalian tentukan ini ukurannya berapa. Oke, sampai sini dulu penjelasan dari Budia. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Kalau sudah dikerjakan jangan lupa japri Budia. Budia akhiri pembelajaran hari dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.